Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ratna Dewi Isnaini dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini, kasus pandemi COVID-19 masih terus meningkat di berbagai daerah. Hal tersebut memicu adanya reaksi masyarakat dalam membeli suatu barang secara berlebihan atau membeli barang karena panik. Belum lama ini beredar video yang memperlihatkan adanya fenomena panic buying yang dilakukan masyarakat dalam berebut produk susu kemasan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan panic buying? Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ya. Panic buying adalah pembelian secara berlebihan atau penimbunan suatu barang karena didasari rasa panik dan takut berlebihan. Tindakan membeli produk atau komoditas tertentu dalam jumlah besar ini karena ketakutan tiba-tiba akan kekurangan atau kenaikan harga pada barang tersebut. Panic buying biasanya terjadi untuk mengantisipasi suatu bencana atau setelah terjadi suatu bencana. Panic buying lebih sering terjadi di negara maju atau industri di mana orang berharap mereka dapat mengakses makanan dan barang-barang penting lainnya dengan mudah di supermarket. Sebelum pandemi COVID-19, kasus panic buying juga terjadi selama pandemi SARS di tahun 2003 di China dan Hong Kong, serta menyebabkan kekurangan garam, beras, cuka, minyak sayur, masker, dan obat-obatan. Menurut perspektif makro, panic buying mengurangi penawaran dan menciptakan permintaan yang lebih tinggi, yang mengarah ke inflasi harga yang lebih tinggi. Sedangkan pada tingkat mikro, seperti di pasar investasi, rasa takut ketinggalan serta pembelian yang dipicu oleh tekanan dapat memperburuk panic buying. Pembelian berlebihan bakal memicu kelangkaan yang ujung-ujungnya membuat harga menjadi selangit. Belum lagi, panic buying juga mengakibatkan mereka yang benar-benar membutuhkan kesulitan mengakses produk tersebut. Saat ini, berbagai produk mulai dari persediaan obat, alat kesehatan, dan produk yang dianggap bisa menjaga imunitas seperti susu beruang hingga kelapa hijau, menipis dan bahkan habis di pasaran. Semakin meningkatnya angka positif COVID-19 di berbagai daerah telah memicu reaksi masyarakat yang membeli suatu barang secara berlebihan atau pembelian barang karena panik. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, belum lama ini beredar video yang memperlihatkan adanya fenomena panic buying yang dilakukan masyarakat saat berebut produk susu kemasan. Bahkan, harga susu kemasan tersebut sempat melambung dan stok di beberapa supermarket kosong. Pembelian produk susu secara berlebihan ini karena beredar informasi yang menyebutkan produk susu tersebut bisa mencegah dan mengobati COVID-19. Padahal, belum ada penjelasan ilmiah tentang hal tersebut. Penyebab panic buying secara psikolog yang pertama adalah pengambilan keputusan secara emosional. Saat mengambil suatu keputusan, ada dua cara berpikir yang biasa digunakan, yakni keputusan logis dan emosional. Keduanya berbeda sistem berpikirnya. Otak logis bisa menghitung dan menimbang dengan cermat sebelum mengambil keputusan. Sedangkan otak emosional bersifat intuitif, cepat, dan tanpa didasari pertimbangan matang. Penyebab yang kedua adalah mengalami kecemasan antisipatif. Alasan panic buying lainnya yakni kecemasan antisipatif atau ketakutan yang sebenarnya belum tentu kejadian. Misalkan, takut kehabisan susu atau obat tertentu, padahal produsen masih terus membuatnya. Penyebab yang ketiga adalah ketakutan itu menular. Sama seperti virus, ketakutan atau kecemasan panic buying juga menular. Jika seseorang khawatir kehabisan suatu barang, orang lain yang melihat sekitarnya menjadi ikut panik. Penyebab keempat adalah mentalitas kelompok. Mentalitas kelompok adalah penyebab lain orang jadi ikut-ikutan panic buying. Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami menafsirkan situasi berbahaya
berdasarkan reaksi orang sekitarnya. Ketika naluri komunal muncul, orang-orang berhenti mempertimbangkan sesuatu secara logis dan mulai mengambil keputusan seperti orang lain. Penyebab kelima adalah gagal berdamai dengan ketidakpastian. Gagal berdamai dengan ketidakpastian artinya enggan menerima hal negatif di masa depan. Akhirnya, kondisi seperti pandemi ini banyak melahirkan rasa frustasi bagi sebagian orang. Mereka tak siap menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Penyebab yang terakhir adalah rasa kontrol berlebihan. Sejumlah orang punya kecenderungan ingin selalu bisa mengendalikan situasi. Kontrol tersebut diharapkan bisa membuahkan hasil. Kecenderungan ini membuat sebagian orang panic buying saat menghadapi pandemi COVID-19 dengan membeli banyak barang sekaligus yang sedang dibutuhkan orang banyak. Cara menghindari perilaku panic buying yang pertama adalah membangun skala prioritas belanja. Sebelum membeli sesuatu, pastikan terlebih dahulu skala prioritas atau kebutuhan mana yang harus dibeli. Selanjutnya, bisa mencatat barang apa saja yang dibutuhkan untuk dibeli. Jangan sampai tergoda dengan barang lain yang tidak diperlukan, walaupun barang tersebut diskon. Cara yang kedua adalah selalu berpikir positif. Berpikir positif merupakan sesuatu yang berdampak besar untuk diri sendiri, terutama untuk menghindari dampak panic buying. Salah satu yang dapat dilakukan untuk berpikir positif adalah dengan percaya bahwa keadaan buruk tidak akan terjadi. Karena keadaan ini telah diupayakan dan ditangani sedemikian baik oleh pemerintah. Kita juga harus melihat perkembangan-perkembangan positif yang telah terjadi belakangan ini. Contohnya kemunculan vaksin yang sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Cara yang ketiga adalah ingat kepada sesama. Jika membeli suatu barang secara berlebihan, maka kita juga akan mengurangi barang-barang tersebut bagi orang lain yang membutuhkan. Karena pada saat seperti ini kita harus meredam rasa egoistik dan tetap berpikir secara rasional bahwa barang-barang kebutuhan tersebut bukan hanya dibutuhkan oleh kita, melainkan juga dibutuhkan oleh orang-orang lain di sekitar kita. Cara yang keempat adalah menerapkan smart buying. Ketika kita telah menerapkan untuk mengingat sesama, maka dari situ dapat membatasi jumlah pembelian sesuai yang dibutuhkan. Belilah sesuatu dengan jumlah yang cukup untuk diri sendiri dan keluarga, selama kurun waktu tertentu yang rasional dan sesuai dengan kemampuan. Cara yang kelima adalah cerdas dalam mencari sumber berita. Meski banyak didapati berita-berita yang kurang baik, namun harus tetap tenang dalam menyikapi suatu berita yang ada di media. Untuk mencegah kepanikan, kita harus mencari sumber informasi yang terpercaya dan valid. Dengan begitu, kita juga dapat meredam kecemasan berlebihan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.